Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham yang cocok untuk bottom fishing ya. Jadi bottom fishing itu adalah saham yang masih downtrend, tapi dia downtrendnya sudah istilahnya melemah dan dia sudah mulai sideways atau sudah mulai uptrend ya gitu ya. Jadi kita akan bahas kurang lebih 10 saham aja untuk sampai bulan ini sampai akhir Desember 2023 sampai dengan bulan depan ya atau tahun depannya lagi Januari ya seperti itu ya. Jadi masih ada potensialnya. Tapi untuk saham-saham yang downtrend itu biasanya kita buynya bertahap ke atas ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jadi buynya bertahap karena dia masih downtrend ya. Ada beberapa yang downtrendnya masih strong, tapi kalau dia sudah mulai naik ke atas, kita boleh nyicil bertahap ke atas ya. Jadi jangan langsung borong sekarang enggak ya. Jadi banyak bertahap aja. Memang kalau dilihat sekarang sih harganya sudah mulai cukup menarik, tapi tunggu di atas ya. Ada beberapa seperti itu ya. Jadi akan saya bahas 10 saham. Saya akan sharekan untuk sahamnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Medco. Jadi untuk saham Medco ini saya ada buy. Sebelumnya untuk saham Medco saya sudah sebutkan ya. Gagal. Jadi saya buyback. Sebenarnya gagal 2 kali sebelumnya ya. Jadi kena stop loss 2 kali. Tapi yang terakhir saya buyback lumayan lah. Ini masih loss tapi lossnya sedikit ya seperti itu, sejak dari buyback sebelumnya. Jadi untuk Medco ini kalau kita lihat MA20-nya memang melandai ke bawah. Jadi dia masih posisinya di bawah ya. Kalau kita bilang ya istilahnya sideways tapi di jalur downtrendnya ya. Jadi kalau dibilang uptrend masih belum ya, masih belum cukup kuat. Jadi ini kalau kita lihat mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1090 atau pakai acuan dari swing low terdekatnya 1080 ya, tanggal 18 Desember 2023 low-nya di 1080. Jadi kalau dia turun di bayar 1080 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu. Nah, kalau lihat di sini kalau mau tambah lagi atau yang mau tunggu sekalian breakout, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1200 kita barusan buy ya. Kalau yang mau tunggu trading breakout. Nah, memang kalau kita lihat di sini loh Pak Sunar, ini sebelumnya dia naik ke atas 1200, kemudian besoknya langsung turun loh di sini ya. Ini juga naik, kemudian nggak lama lagi besoknya memang high terus kemudian langsung turun lagi ya. Nah, kita jangan terlalu kaku sih kalau di sini gagal belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu. Nah, bedanya kalau sebelumnya MA20-nya mengarah ke bawah, harganya itu masih di bawahnya MA20-nya. Walaupun ini sempat memotong ke atas, tapi kan arahnya MA20-nya masih cenderung ke bawah ya, seperti itu. Nah, kali ini memang arahnya MA20 masih belum aman juga ya, masih melandai ya. Jadi kita baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Pasang stop loss-nya di 1090 garis saya atau 1080 pakai acuan swing di sini ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 atau pakai acuan dari high-nya yang kita lihat di sini ya high-nya ya. Ini high-nya yang swing high-nya tanggal 15 Desember di 1165. Jadi kalau dia naik ke atas 1165 ya kita boleh buy, breakout ke atas 1215 tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya 1285 dan 1430 ya seperti itu. Jadi untuk Medco ini masih ada potensial untuk naik ke 1600-an ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1090-an ya seperti itu. Nah, untuk amannya memang tunggu kalau dia naik ke atas 1200 saja. Jadi kalau buy sekarang jangan terlalu agresif ya, bertahap aja. Karena masih cenderung di bawah, walaupun ini downtrendnya sudah melemah, tapi dia masih belum kuat juga uptrendnya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASI. Jadi ASI ini boleh saya katakan saya termasuk orang yang pom-pom ya untuk saham ASI ya. Di pom-pom itu istilahnya memberikan istilahnya saya nggak langsung ya memberikan rekomendasi buy tapi secara tendensius lah, secara istilahnya terlalu berlebihan juga boleh lah. Kadang-kadang orang istilahnya seperti itu ya pom-pom ya supaya orang-orang pada beli seperti itu. Jadi dikatakan yang bagus-bagus. Tapi sebenarnya untuk ASI ini sudah saya sharekan buy dan saya di grup ya. Jadi fair ya. Jadi saya ngajaknya juga waktu saya bikin videonya itu masih belum lama ya. Masih di sekitar harga 5650 ya. Jadi kalau saya lihatkan di historinya itu saya buatnya untuk all in call ya untuk saham ASI itu saya buatnya tanggal 17 Desember 2023 ya. Jadi yang nonton sekitar 3.495 ya. Dan waktu itu saya kasih analisa analis dan juga saya kasih analisa teknikalnya seperti apa. Nah, untuk ASI ini memang masih lemot di bawah, tapi ini kesempatan untuk mau buy on weakness ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang mau buy silakan buy, pasang stop loss-nya di 5.400 dan 5.200. Ya, masih belum ketinggalan kok, belum. Nah, nanti kalau dia naik ke atas 5.750, yang mau tambah lagi atau average up silakan, atau yang belum buy tunggu sekalian breakout ke atas 5.750 boleh. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 5.850 tambah lagi, breakout ke atas 6.000, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.000, dia kemungkinan besar bisa sampai ke
6.300, 6.600 dan 6.900. Memang masih di bawah 6.000 dia masih cenderung resiko. Jadi kalau mau buy-nya jangan terlalu agresif ya. Karena kita terbukti di sini ya, dia naik, ternyata pullback lagi, testing lagi 5.500 ya, seperti itu ya. Nah ini dia masih cenderung sideways di bawah, tapi cukup menarik kalau mau buy ya, seperti itu. Apalagi fundamentalnya bagus. Nah ada yang sebelumnya tanya ke saya, "Loh Pak Sunar, ASI bukannya turunnya gara-gara di kick out dari indeks saham Sri Kahati ya, seperti itu." Nah, kalau saya sih perhatikan sih mungkin dikeluarkan dari indeks Trikati ada yang skornya lebih tinggi dari ASI ya sehingga dikeluarkan atau dia tidak memenuhi skornya untuk uh, I-nya. I-nya itu E ya, huruf E ya. Itu environmental atau lingkungan ya. Mungkin dianggapnya itu industrinya nggak friendly kepada lingkungan ya seperti itu ya. Tapi sih saya sih boleh memahami juga ya karena kalau kita lihat industri kendaraan bermotor, ya pasarnya ICE kan banyak kan industri kendaraan bermotor kan, itu kan nggak bisa benar-benar clean energy ya, dia bukan industri mobil listrik ya seperti itu. Dan walaupun dia industri mobil listrik pun pembuatannya belum tentu juga clean energy seperti itu. Kecuali kalau katanya ya Tesla itu benar-benar environmental friendly ya, saya nggak tahu juga ya pastinya seperti itu. Tapi di sini yang pasti saya lihat dari pembahasan saya sebelumnya ya itu masih cukup menarik untuk ASI. Kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi jangan lupa pasang stop lossnya 5.400 dan 5.200 maksimum ya. Nah, kalau lebih cukup berikutnya untuk INKP. Memang untuk laporan keuangan sebelumnya dia sempat turun ya seperti itu ya untuk INKP ya. Nah, kalau salah labanya ada turun seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini arahnya masih downtrend ya, seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Lebih baik buy-nya tunggu naik ke atasnya 8.900 ya. Karena kalau masih di bawahnya 8.900 itu masih resiko ya. Jadi kalau kita bottom fishing kadang-kadang kita harus tunggu breakout ke atas titik tertentunya untuk lebih amannya. Ya kalau kita lihat di sini kan ini resistennya kan kelihatan rapi ya 8.900. Jadi kalau dia breakout ke atas 8.900 kita boleh buy, naik ke atas 9.200 dia pasti aman ke 10 ribuan ya karena sebelumnya di sini lumayan tinggi. Paling tidak ya di sini gagal pun kalau Anda pasang trailing stop-nya masih lumayan bisa bisa profit di 9.500-an ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini mundur ke belakang ya selama dia bertahan di atasnya 8.900 di sini ya saya gambarkan ya. Nah, dia masih ada peluang naik ke 9 ribuan lebih ya. Bahkan 10 ribu masih bisa di sini ya, 10.100. Ini sebelumnya dia berhasil ya. Nah, sebelumnya di sini ada yang berhasil tapi kalau kena trailing stop ya masih untung ya. Walaupun nggak sampai target price-nya 10 ribuan. Jadi untuk INKP ini lebih baik baiknya bertahap aja. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja tapi pasang stop loss-nya di 8.200 dan 8 ribuan ya. Kalau 7.705 terlalu jauh stop loss-nya. Jadi tunggu aja. Kalau mau buy lebih baik amannya tunggu 8.900 ke atas. Kalau mau buy sekarang boleh tapi nyicil ya. Naik kita tambah lagi average up tapi kalau turun jangan di average down ya. Seperti itu ya. Karena dia masih cenderung downtrend ya. Saya ulang lagi ya. Karena topiknya kali ini kan untuk buy saham-saham yang lagi downtrend tapi sudah mulai rebound ya seperti itu ya. Uh, Kurang lebih sih cukup ya seperti itu ya untuk INKP. Berikutnya untuk Inco. Inco juga sama kalau kita lihat di sini ini masih strong downtrend ya. Saya ulang lagi strong downtrend tapi kalau mau buy a weakness saran saya nunggu aja naik ke atasnya 4480 ya. Saya kasih tanda dulu. Jadi kalau kita bicara mengenai bottom fishing ya, itu jangan terlalu belinya jangan terlalu di bawah. Kita tunggu aja konfirmasinya paling nggak breakout kepada resisten terdekatnya 4480 ya. Ini saya ambil dari swing low sebelumnya di sini ya. Jadi kalau masih di bawahnya 4480 lebih baik jangan buy dulu. Jadi kalau mulai naik 4480 kita mulai buy-nya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif langsung buy-nya karena ini masih cenderung downtrend ya. Ya memang topiknya kan bottom fishing ya. Jadi tetap sama tapi kita jangan melawan tren. Tunggu konfirmasi breakout ke atas resisten terdekatnya. Saya pakai acuan 4480 karena dia masih testing MA20-nya di sekitar 4350-an. Gitu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4810, target price berikutnya 5000, naik lagi ke atas 5000, target price berikutnya 5350, 5825 dan 6275. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu. Nah, memang sentimennya ICO ini juga mungkin ya karena ada sebagian porsi sahamnya kalau nggak salah diakuisisi ya oleh tambang main.id kalau nggak salah seperti itu ya. Eh, saya sebentar saya lihat. Eh, saya lihat beritanya ya. Saya agak lupa ya. Eh, ya main ID ya seperti itu ya. Jadi Mineral PT Mineral Industri Indonesia ya, main ID ya. Nah, saya ingatnya main.id.
PT Mineral Industri Indonesia seperti itu. Jadi akuisisi sekitar 14 persenan gitu ya seperti itu. Untuk pembelian 14% saham dari Inco ya seperti itu. Nah, apakah karena sentimen itu ya seperti itu ya, kita nggak akan pernah tahu kedepannya seperti apa. Tapi di sini saya fokusnya kepada price action-nya, pergerakan harga sahamnya ya. Yang mudah-mudahan dia balik lagi ke atas karena Inco ini masih strong downtrend ya. Selama di bawah 5.000 untuk Inco memang masih resiko. Kalau mau buy paling cepat ya bottom fishing 4480 atau tunggu di atasnya 5.000 aja. Eh, Memang sih kalau kita bicara mengenai, oh Pak Sunar, kenapa nggak buy sekarang? Kan murah tuh. Kenapa harus tunggu di 480 atau 5.000? Ya, kalau kita buy sekarang kan lumayan cuannya ke dari 4290 harga sesi satu break tanggal 20 Desember ya. Nah, kalau naik ke 5.000 kan lumayan. Ya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Karena sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi. Ini kan sebelumnya testing MA20 dia gagal langsung turun lagi ya. Jadi ini masih strong downtrend, jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau sudah punya, pasang stop loss-nya di 4010 ya. Minimal di sini swing low-nya di 4120. Ya, seperti itu. Memang sebelumnya ada yang tanya ke saya di kolom komentar, Inco bagaimana? Ada yang nyangkut sekitar 10%-an kalau salah ya. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau yang nyangkut jangan di average down ya. Jangan di average down. Uh, jadi kalau sudah nyangkut ya udah jangan beli lagi, cukup ya seperti itu ya. Ya. Jangan beranggapan untuk Pak Sunar, saya average down aja. Nanti kalau saya average down kan nilai average-nya turun, ya kan? Jadi nanti kalau naik, ya kan lewat sedikit saya bisa jual lepas semuanya, paling nggak break even point. Ya, iya, iya kalau masalahnya kalau dia naik, ya. Masalahnya kan dia trendnya masih cukup kuat ya. Jadi jangan sampai melawan tren di sini. Kita tetap buy-nya tetap tunggu konfirmasi breakout, kita barusan buy. Kalau dia naik lagi ya breakout lagi ke atas resisten berikutnya ya kita tambah lagi average up ya kurang lebih seperti itu. Nah untuk Inco ini kalau dia sudah mulai balik ke atas 5.000 menurut saya sih target pas 5.800 nggak susah tercapai ya. Jadi kalau naik ke atas 5.000 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MPMA. Jadi ini masih belum lama IPO ya saya dia. Singkat saya belum lama IPO ya, belum 1 tahun ini masih berapa bulan ya. Nah kalau kita lihat ini downtrendnya masih kuat. Memang sebelumnya dia gagal terus ya. Ini gagal breakout, ini breakout pun dia sideways kemudian turun lagi. Ini mencoba breakout dia gagal, ekornya panjang ke atas dia turun lagi. Nah kali ini apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar? Paling naik juga turun lagi. Belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal satu, dua, ya kan tiga ya, gagal terus naik ke atas 550 ya. Belum tentu kali ini kalau naik ke atas 585 dia bakalan nggak bisa naik ke atas 550 belum tentu ya. Tapi belum pasti juga. Yang penting di sini kita buy-nya bertahap aja, tunggu naik ke atas 585 kita buy, naik ke atas 450 kita boleh average up, target price berikutnya 715 dan 775. Memang ini downtrend-nya masih kuat ya, masih jangka pendek, jangka menengah pun jangka panjang juga masih downtrend ini. Gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak karena memang topiknya kan bottom fishing ya. Kita maunya beli di bawah tapi konfirmasinya tunggu naik ke atas 585 aja. Kalaupun Anda ngotot mau buy sekarang ya pasang stop loss-nya di sekitar area 530-an paling bawah 496. Ya, kalau lebih seperti itu ya. Itu cukup untuk MPMA, ada aksi koperasi atau lain-lainnya ada berita apa ya Anda cek sendiri. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya seperti itu. Oke, berikutnya untuk Excel. Excel ini terus terang aja saya punya ya untuk Excel. Saya terus terang aja eh, kalau dilihat dari tradingnya tadi saya lihat ya itu saya gagal 3 kali ya untuk Excel ya. Tapi karena saya pasang stop lossnya ketat ya jadi nggak terlalu banyak lah seperti itu. Saya juga buy-nya belum banyak ya seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini untuk Excel kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2.000 ini area buy on weakness sudah saya gambarkan sebelumnya. Memang trennya masih cenderung downtrend ya. Ini MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20-nya. Jadi kalau mau amannya memang tunggu kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya. Paling tidak ya di atasnya level ini ya. Eh, Kalau kita gambarkan di 2000 di sini high-nya yang sebelumnya di sini 2080. Jadi naik ke atas 2080 eh, kita barusan buy untuk Excel ya. Nah, buy-nya bertahap aja, target price berikutnya 2220. Kalau dia berhasil naik ke atas 2220, itu dia naiknya lumayan tinggi, bisa sampai 2500-an ya. Eh, jadi kita buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Karena sekarang masih cenderung downtrend ya. Tapi kalau yang mau bottom fishing tunggu kalau naik ke atas 2000 aja. Atau lebih amannya tunggu naik ke atas 2080. Karena kalau masih di bawah 2000 untuk Excel, dia bisa turun dalam ya. Ini sebelumnya dia gagal bertahan di atasnya 2000, dia turunnya bisa sampai dalam banget ya seperti itu ya. Ini low-nya kalau kita lihat sampai 1695 ya seperti itu ya. Uh, Karena untuk Excel saya belum tambah lagi ya. Memang saya sudah ada buyback, saya sudah sharekan sebelumnya ya, tapi belum berhasil naik ya. Jadi
Ini masih tunggu aja kalau dia breakout, ya kita tambah lagi ya 2080 ke atas atau paling tidak paling cepat 2000 ke atas lah kalau mau curi start ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya UNTR. UNTR sudah saya bahas sebelumnya. Dia sudah mulai naik. Kalau mau buy memang tunggu naik ke atas 22.200 ya. Hari ini dia sudah berhasil naik ke atas 22.200. Walaupun sesi satu break dia ditutup di bawahnya 22.200, tapi kan masih cukup wajar ya. Jadi Anda mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya 21425 dan 20.925. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 22.200 atau hanya hari ini tanggal 21 Desember ini ya. Maaf, 20 Desember waktu saya bahas ini kan sesi satu break hanya di 22.250. Kalau dia naik ke atas 22.250 boleh buy. Yang belum punya yang sudah tambah yang sudah punya mau tambah lagi average up boleh naik ke atas 22.875 tambah lagi ya. Buy-nya bertahap aja, target price dekatnya 23.900. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 23.900 atau 24.000 mau tambah lagi boleh. Memang di sini Pak Sunan ini kan gagal Pak Sunan ekor panjang ke atas. Ini juga berusaha gagal, berusaha naik dia gagal. Tapi jangan keliru ya. Kalau sebelumnya dia gagal ya, belum tentu kali ini kalau dia breakout gagal lagi, belum pasti ya. Ya belum pasti naik ya. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau kita lihat di sini MA20-nya masih melandai dan cenderung turun ya. Jadi masih belum benar-benar aman. Karena topiknya kan bottom fishing ya, masih di bawah. Jadi belum benar-benar uptrend. Makanya kita belinya bertahap aja kalau dia naik ke atas resisten terdekatnya, kita buy, naik lagi kita tambah lagi average up ya. Belinya santai aja, nggak perlu terlalu ngoyo langsung all in ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever. Nah, Unilever ini tadi singkat saya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, untuk Unilever bagaimana? Apakah sudah mulai bagus lagi nih kalau mau beli? Nah, area buy weakness untuk Unilever saya sudah gambarkan di 3540 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3540, kita berusaha buy seperti itu ya. Memang dia masih cenderung lesu ya downtrend ya. Tapi uh, kalau kita perhatikan sih ini masih ada potensial kalau yang mau buy on weakness ya. Tunggu naik ke atas 3540, target price tekannya 3.700. Nah, kalau dia naik ke atas 3.700, maka peluangnya ke 4.000 lumayan besar. Paling tidak kalau dia gagal ya Anda bisa pasang trade stop-nya sekitar 3.800-an masih bisa ya. Jadi cuan 100 rupiah lah ya. Kalau Anda breakout dari 3.700 ya. Seperti itu ya. Kalau dari 3.700, tapi kalau mulai dari 3.540 Anda mulai nyicil, ya kan? Ini kan sudah dekat dengan area bottomnya ya. Jadi stop loss-nya Anda pasang di 3.410 dan 3.330 ya. Siapa tahu kalau Anda mau buy and weakness ya ini sudah mulai melandai, sudah mulai oke lah. Kalau kita lihat di sini asing sudah mulai koleksi ya pelan-pelan ya, tapi nggak terlalu signifikan juga ya. Kenaikannya net buy asing juga nggak terlalu banyak ya, masih belum ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk Unilever memang masih resiko ya, jadi jangan terlalu agresif ya. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Sunar, Unilever kan sudah murah. Sebenarnya murah itu relatif ya. Kalau Anda mengatakan murah dipandang dari masa kejayaannya dulu, dia hanya sempat 11.620 ya. Nah, harga sekarang kan sekitar 3.000-an, 3.490 ya. Jadi turun dari harga yang tertinggi sebelumnya, masa kejayaannya sampai sekarang ya memang murah. Turunnya jauh banget ya, lebih dari 60% ya. Kalau salah sekitar 70%-an. Ya, itu memang murah. Tapi kalau kita lihat dari PBV-nya, price to book value-nya untuk Unilever itu masih mahal ya, masih di atas 20-an ya seperti itu ya, 20 kali ya PBV-nya ya. Saya lupa berapa ya. Dulu dia malah lebih mahal lagi ya. Pernah dihargai sampai 70 kali PBV-nya kalau nggak salah. Seingat saya pernah ya 70 kali. Sekarang sudah nggak semahal dulu lagi. Jadi makanya sering saya sebutkan sebelumnya apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus atau kedepannya bagus. Tapi yang dulunya kurang bagus ya, sekarang ini bisa saja dia membaik ya seperti itu ya. Nah, walaupun mahal untuk Unilever, saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Ini trennya masih sideways, tapi sideways-nya itu di bawah ya, jalur downtrendnya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, naik ke atas 3.700, kita tambah lagi average up, atau menggunakan acuan setiap kelipatan 100 rupiah. Jadi naik ke atas 3.540, kita buy, naik ke atas 3.640, tambah lagi average up, dan seterusnya. Ini saya gambarkan panahnya. Ini khusus untuk yang mau bottom fishing, buy on weakness ya. Karena kalau IHSG tinggi kan ada orang yang takut-takut Pak Sunar saya mau buy tapi takut ya. Apa kira-kira Pak Sunar yang saham yang bisa bottom fishing ya? Itu ada satu orang yang tanya ke saya hari Minggu, hari sebelumnya kalau salah hari Rabu atau Kamis itu juga ada yang tanya ke saya seperti itu ya. Nah, ini saya bagikan 10 saham yang kira-kira masih potensial kalau yang mau bottom fishing ya. Nah, oke, berikutnya untuk ITMG. Kalau kita lihat di sini ITMG ini area support terdekatnya itu di 24.600. Jadi kalau yang sudah punya pasang stop loss-nya di 24.600. Mau buy sekarang sebenarnya nyicil boleh aja untuk ITMG ya. Karena dia sudah mulai mengarah ke MA20-nya memang belum mengarah ke atas tapi sudah mulai mau akan mengarah ke atas ya. Jadi itu.
Dan kalau kita lihat di sini dia sudah higher low, higher high dan juga higher close sampai sesi satu break tanggal 20 Desember 2023. Nah, kalau dia berhasil breakout dari high-nya 25.600, Anda boleh buy yang belum punya, yang mau tambah lagi silakan naik ke atas 26.200 tambah lagi target price berikutnya di sini 28.150 ya. Nah, itu untuk ITMG. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya untuk ITMG, maka ini target price berikutnya adalah 29.600. Nah, naik lagi target price berikutnya di 31.425. Jadi banyak bertahap aja. Nah, apakah nanti dia bakalan bagikan dividen yang lumayan tinggi? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari harga gold batu baranya, ya tentu saja nggak setinggi sebelumnya ya. Masa kejayaannya sebelumnya kan kalau kita lihat harganya kan sempat naik sebelumnya di sini ya 44.000 atau pekan di sini sekitar 41.000 kan. Ini euforia pembagian dividen ya seperti itu. Nah, di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja. Ini kan tergontok masih downtrend ya, tapi kita bottom fishing topiknya ya. Naik ke atas 26.200, Anda mau tambah lagi average up silakan, atau sekalian mau tunggu 26.200 ya boleh ya. Jadi itu. Kadang kalau untuk saham yang downtrend itu belinya kita agak ke atas ya, bukan berarti sesat enggak ya. Ya itu kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Jadi kalau dia naik ke atas level tertentu dia mulai aman. Ini sudah pernah saya bahas juga dulu ya di kalau salah minggu ketiga Juli atau pertengahan ya. Jadi kalau breakout ke atas 26.200 mau spekulasi buyback boleh yang sebelumnya sudah jual atau buy on weakness boleh ya. Dan dalam perjalanannya memang dia bagus kan bisa naik sampai 31.000 ya seperti itu ya. Jadi saya fokusnya tetap ke pergerakan harga sahamnya. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, apa mungkin ini membentuk pattern double bottom ya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini kelihatan ya. Ini huruf seperti W ya double bottom ya. Tapi huruf W tapi ini kan belum terbentuk ya. Jadi kalau kita bicara mengenai chart pattern, Anda mengatakan ini double bottom, ini belum ya. Jadi belum double bottom. Kalau trading chart pattern itu sering kali saya sebutkan harus tunggu patternnya terbentuk sepertinya double bottom, terus kemudian breakout barusan kita buy. Jadi nanti kalau chart pattern itu buy-nya di atas trading breakout ya. Jadi trading chart pattern itu trading breakout 31425 dia barusan buy. Kalau sekarang dia nggak mau buy. Ini masih downtrend ya. Kalau bagi orangnya chart pattern ini patternnya belum ada, ya belum terbentuk kalau dari weekly-nya. Kalau mau double bottom dia harus tunggu breakout. Kalau breakout dia tinggal ukur aja ketinggiannya dari ini ya bottomnya ya, baik di kiri ataupun di kanan. Nanti Anda plotkan ke atas. Jadi nanti kalau dia naik ke atas 31425 maka targetnya adalah sekitar 40 ribuan di sini. Itu yang pakai chart pattern ya, paling tidak seperti itu. Kalau belum terbentuk seperti ini ya nggak bisa pakai double bottom ya. Tapi kalau kita lihat dari weekly-nya dia sudah higher low, higher high dan higher close ya. Jadi kalau mau buy sekarang jangan terlalu banyak ya. Nah, ini kesempatan untuk buy weakness, pasang stop loss-nya pakai acuan dari kalau 22650 sih terlalu jauh. Jadi saya pakai acuan dari 23600 saja. Ini swing low terdekatnya kan di 23600 ya. Jadi stop loss-nya di sana. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk era. Nah, untuk era ini masih cukup menarik ya. Jadi kalau yang ngikuti live alert saya ya. Jadi saya coba lihatkan tool saya live alert ya. Seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat di sini era ya. Nah, ini ada alatnya. Sebenarnya alatnya untuk era ini sebentar saya lihatkan untuk era ya. Nah, keliru serinya. Jadi kalau kita lihat untuk alatnya untuk era ini sudah ada sejak kalau di awal-awal bulan sih 1 Desember. Waktu itu kan dia sempat naik kemudian koreksi ya. Tapi yang terakhir-terakhir aja ya kita bilang yang terakhir itu alertnya mulai dari hari Senin ya. Jadi ketika jam 9:11 itu naik ke atas 362 dia kirim alert. Kemudian hari Selasanya itu dia kirim alert lagi ya. Kalau sudah naik lagi ke atas 394 dia kirim alert ya. Ini jam 9 begitu buka market seperti itu ya. Nah, jadi untuk era ini memang hari ini dia koreksi. Apakah masih bagus Pak Sunan? Trennya masih bagus. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke atas. Kalau yang mau buy on weakness saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya di 388 atau 352. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih ya, ini sebenarnya masih lumayan menarik ya. Naik ke atas 416 ya. Kalau dalam minggu ini atau minggu yang akan datang naik ke atas 416 Anda boleh tambah lagi yang sudah punya average up atau belum punya kalau mau buy high sell higher boleh ya. Target price-nya sekitar 440 sampai 450. Kalau dia naik lagi untuk era dia masih bisa naik lagi bisa sampai 490 atau 540 ya. Nah, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 388 atau 352 ya. Paling dekat ya 400. Tapi kalau buy on weakness nggak dikasih, kita harus buy high sell higher ya. Ini era sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya juga di awal-awal tahun ya. Saya masih ingat dulu era ada satu orang yang kasih saya donasi ya waktu itu ya.
Masalah nilainya 300.000 dia kasih saya, ya seperti itu. Eh, dia pertamanya ngomong gini, Pak Sunar, saya minta rekeningnya dong. Untuk apa? Aku bilang, dia mau kasih donasi. Aku tanya, oh kenapa? Aku bilang, oh iya Pak, saya cuan dari era gitu ya. Dia kasih saya 300.000 ya. Ya bukan berarti saya ngomong gini supaya saya minta, enggak ya. Ya terserah sih Anda mau kasih ya apa-apa, nggak dikasih ya apa-apa. Saya juga happy ya seperti itu. Nah, nah ini kalau kita lihat untuk era kan saya sudah sebelumnya ini masih ada potensial ya seperti itu. Bahkan sebelumnya untuk era saya udah bikin videonya juga, tapi waktu itu dia gagal turun lagi ya. Nah, sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, di sini pakai acuan stop lossnya kalau sudah punya ya 400 dan 388 ya. Nah, kenapa stop lossnya kok dekat Mas Sunar ya? Karena dia barusan fluktuasi tinggi ya. Karena sebelumnya dia naik tinggi, kemudian dia turun lagi ya. Jadi trailing stopnya atau stop lossnya agak dekat aja, pasang di 400 dan 388. Tapi kalau dia misalnya sudah kena stop loss, tapi dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas, ya selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana Mas Sunar? Ini MA20-nya mengarah ke atas, ya kan? Nah, kalau MA20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya, ya kita boleh buy on weakness ya seperti itu ya. Kalau dia dipotong ya. Kalau sudah berhasil rebound menjelang penutupan atau besok paginya, kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini saya sudah bahas ada 10 saham ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sebentar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi mulai dari Medco sampai Era ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk sampai akhir Desember atau sampai bulan depan lagi Januari 2024 ya seperti itu. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya agar selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat. Jangan lupa nonton video yang lainnya juga.